Rockput adalah nama yang diberikan oleh NATO sebagai codename untuk pesawat tempur Rusia yang satu ini. Jika dilihat dari perspektif depan, dua roda belakang memang terlihat seperti kaki kodok. Mungkin inilah yang menjadi latar belakang penamaan tersebut. Sedangkan prajurit Soviet menyebut pesawat ini sebagai Grach atau benteng, mungkin karena material dan struktur bodi yang kokoh. Tampilan visual tampak garang dengan sayap yang dipenuhi dengan berbagai persenjataan canggih. Tidak hanya garang dalam tampilan, yang terpenting adalah bahwa pesawat ini sudah terbukti ketangguhannya selama puluhan tahun dalam berbagai pertempuran di berbagai negara, dan mungkin akan tetap memperkuat angkatan udara Rusia beberapa dekade ke depan. Su-25 adalah pesawat tempur subsonik bermesin ganda yang dikembangkan di Uni Soviet oleh Sukhoi. Pesawat ini dirancang untuk dukungan jarak dekat bagi pasukan darat, dan hingga kini masih menjadi pesawat andalan Rusia untuk target darat bergerak maupun diam, dan target udara dengan kecepatan dan ketinggian rendah. Persaingan yang sangat ketat antara Soviet dan Amerika terlihat jelas dalam pengembangan pesawat ini. Ide pengembangan pesawat terinspirasi oleh pengembangan jet khusus Amerika untuk dukungan jarak dekat, yaitu A-10 Thunderbolt atau A-10 Warthog. Meskipun pada awalnya Sovietlah yang menjadi pelopor dalam desain pesawat pendukung jarak dekat di medan perang khusus sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu dengan pesawat Ilyushin Il-2 yang berlapis baja berat yang merupakan tulang punggung dukungan udara jarak dekat taktis Tentara Merah selama perang, namun akhirnya dilupakan. Mereka menyebut pesawat jenis ini Sturmovik atau Stormbird. Pesawat ini banyak digunakan selama pertempuran tank besar di Kursk pada 1943, di mana mereka memiliki efek psikologis yang sangat mengerikan dan menghancurkan banyak kendaraan Nazi Jerman. Jadi tanpa sadar Amerika menghidupkan kembali jet Sturmovik Soviet dengan A-10 Warthog mereka, dan sekaligus membangkitkan kembali keinginan kuat Soviet untuk menciptakan tandingannya dengan menciptakan desain Sturmovik yang baru yang jauh lebih cepat. Selain itu, alasan untuk mengembangkan pesawat Sturmovik ini semakin kuat setelah menganalisis pengalaman penerbangan serangan darat atau dikenal dengan Sturmopaya selama tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an, di mana pesawat pengebom tempur Soviet kala itu yaitu Su-7, Su-17, MiG-21, dan MiG-23 tidak memenuhi syarat untuk dukungan udara jarak dekat bagi tentara karena mereka tidak memiliki lapisan pelindung baja yang penting untuk melindungi pilot dan peralatan vital dari tembakan darat dan serangan rudal. Dan kecepatan terbangnya yang tinggi membuat pilot sulit mempertahankan kontak visual dengan targetnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan masalah tersebut, maka pada bulan Maret tahun 1969, Angkatan Udara Soviet mengumumkan kompetisi desain pesawat Sturmovik yang diikuti oleh Sukhoi, Ilyushin, dan Mikoyan, yang akhirnya dimenangkan oleh Sukhoi dengan prototipe T-8-nya. Prototipe ini terbang perdana pada 22 Februari 1975. Sebelum produksi disahkan, pesawat ini didesain ulang secara komprehensif dan harus menjalani serangkaian pengujian. Setelah itu barulah pesawat ini diproduksi secara seri pada tahun 1978 di Tbilisi, Republik Sosialis Soviet Georgia, dan memasuki layanan pada tahun 1981. Su-25 diproduksi dalam berbagai varian, baik yang berkursi tunggal atau berkursi ganda. Yang berkursi tunggal biasanya dioperasikan di berbagai pertempuran yang dipersenjatai dengan berbagai rudal terarah maupun tidak, baik rudal udara ke udara maupun udara ke darat, bahkan mampu membawa rudal berhulu ledak nuklir. Untuk semua varian kursi tunggal, tampilan fisik dari luar terlihat sama. Yang membedakan adalah kelengkapan dan kecanggihan sistem avionik dan persenjataannya. Sedangkan yang berkursi ganda biasa digunakan sebagai pesawat latih, kecuali varian Su-25T, di mana kursi belakang diganti dengan perangkat avionik tambahan. Varian ini terlihat berbeda dengan varian kursi tunggal. Punggung pesawat terlihat berpunuk karena kursi tambahan yang diletakkan di belakang agak tinggi. Varian yang cukup populer dari Su-25 ini seperti Su-25T atau tank copy, yaitu versi anti-tank yang mampu beroperasi siang atau malam dan di segala cuaca. Pesawat ini dilengkapi dengan senjata utamanya yaitu peluru kendali tabung Piher yang merupakan persenjataan anti-tank yang dipandu laser. Dan ditambahkan juga bom KAB 2500 KR dan KH-25ML yang dipandu laser semi aktif.
Pesawat ini dilengkapi juga dengan sistem port Mercury TV dengan cahaya redup di bawah badan pesawat untuk operasi di malam hari. Kerucut hidungnya diperbesar untuk menampung sistem pembidik dan penanda target. Su-25T dikembangkan lagi menjadi Su-25TM atau dikenal dengan Su-39, yaitu dengan peningkatan sistem navigasi dan serangan yang lebih baik. Dilengkapi dengan radar Pazotron Kopio 25M di bawah badan pesawat dan dapat dipersenjatai dengan rudal udara ke udara R-77, rudal anti kapal KH-31 dan KH-35. Su-25SM adalah versi pemutakhiran Su-25T dan Su-25TM yang dibuat tahun 2000 dengan pembaharuan badan pesawat untuk memperpanjang masa pakai hingga 500 jam terbang atau 5 tahun. Persenjataan dan sistem avionik tentu saja di atas Su-25T dan Su-25TM, meliputi perangkat navigasi dan presisi yang ditingkatkan dengan bantuan satelit, membuatnya 3 kali lebih baik daripada Su-25 versi dasar. Head-up display baru ditambahkan untuk memperluas bidang pandang, penambahan multifunction display, pencari arah otomatis, perekaman data penerbangan, dan fitur-fitur avionik canggih lainnya. Su-25SM dapat membawa sampai 4.000 kg persenjataan dan mampu membawa 2 bom nuklir. Su-25SM-3 atau yang disebut dengan Super Grudge adalah versi terbaru yang diterima Angkatan Udara Rusia sejak 2018. Pesawat ini merupakan peningkatan dari Su-25SM, di mana secara fisik eksternalnya tidak dapat dibedakan dengan pendahulunya, namun memiliki sejumlah perbedaan di bagian internalnya. Layar digital dipasang di kabin yang menampilkan situasi darat dan udara, sistem pengendalian tembakan baru dan navigasi satelit GLONASS, penambahan sistem display dan navigasi SOL 25 yang mampu di zoom sampai 16 kali, penambahan fitur pencari jangkauan laser, penanda target, pencitraan thermal, saluran TV, dan kemampuan pendeteksian dan pelacakan target darat dan udara dalam kondisi dan iklim apapun dan kapan saja sampai sejauh 8 km. Su-25 ditenagai oleh 2 mesin turbojet Soyuz Tumansky R195 yang mampu mendorong pesawat ini sampai pada kecepatan maksimum 950 km per jam atau Mach 0,79 dengan jangkauan sampai 1000 km dan sanggup mendaki dengan kecepatan 58 meter per detik atau 11.400 kaki per menit. Salah satu keunggulan dari Su-25 adalah kemampuan bertahannya yang sangat tinggi. Pesawat ini dapat menahan serangan 4-6 kali lebih banyak daripada model serupa. Inilah yang membuat tentara Rusia secara aktif menggunakan pesawat serang Su-25 selama operasi militer khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan pernah merilis sebuah video salah satu pesawat serang Rusia mendapat hantaman dari Manpads Ukraina berkali-kali yang membuat salah satu mesinnya rusak. Tapi dengan satu mesin, pesawat ini dapat terbang ke lapangan terbang terdekat dan mendarat dengan selamat. Kadang-kadang pilot kembali lebih dari 100 lubang hampir di seluruh badan pesawatnya. Pilot pesawat serang ini sendiri berada di dalam kotak lapis baja setebal 24 mm di sepanjang bagian depan dan samping. Bagian belakang dan bagian bawahnya dilapisi dengan plat baja 10 mm. Kemudian di depan ada kaca lapis baja frontal. Tangki bahan bakar dan minyak serta tangki kompartemen mesin dilindungi oleh baju besi. Cukup sulit untuk menembak jatuh prop foot. Manpads adalah bahaya tertentu yang bisa jadi pengecualian. Tapi kini dengan modernisasi di setiap perangkat pertahanannya, varian-varian terbaru sudah menyiapkan penangkal untuk itu. Dan tentu saja yang sangat menentukan adalah keterampilan dari pilotnya. Karena itu maka tidak berlebihan jika Su-25 disebut sebagai tank terbang. 2 mesin Su-25 ditempatkan di kedua sisi badan pesawat di nacelle mesin khusus. Dengan satu mesin dinonaktifkan, pesawat ini dapat terus terbang. Dalam kondisi non-tempur bahkan ada praktek untuk mematikan satu mesin untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan jangkauan penerbangan. Su-25 sudah kenyang dengan berbagai pertempuran di berbagai negara seperti Perang Soviet Afghanistan, Perang Iran-Irak, Perang Teluk, Perang Abkhazia, Perang Chechnya pertama dan kedua, Perang Ethiopia Eritrea, Perang Darfur, Perang Pantai Gading versus Prancis, Perang Rusia Georgia, Perang Iran, konflik Rusia Ukraina 2014-2015, Perang Suriah,
Perang Nagorno-Karabakh, dan yang terakhir invasi Rusia Ukraina 2022. Jadi meskipun umur Su-25 terbilang sudah tua, tapi dengan modernisasi terus-menerus pada semua perangkatnya, membuat kemampuannya tidak ikut menua. Dan pesawat ini akan tetap menjadi benteng udara Rusia yang hampir tidak ada matinya dan menjadi musuh terkuat bagi A-10 Warthog Amerika.